Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunika Nanda Putri dari kelas 3B, Prodi Ekonomi Syariah kelas khusus. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu Sayumainingsih. Pertanyaan yang pertama, jelaskan perbedaan antara ekonomi mikro Islam dan ekonomi mikro konvensional. Sebelum saya menjelaskan perbedaan antara ekonomi mikro Islam dan konvensional, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan suatu ilmu ekonomi yang membahas ekonomi dalam ruang lingkup yang kecil atau individual. Ia mempelajari bagaimana tiap-tiap individu dalam setiap unit ekonomi yang dapat berperan sebagai pekerja, investor, konsumen, dan lain-lain itu mengambil keputusan. Nah, perbedaan antara ekonomi mikro Islam dan konvensional, kalau ekonomi mikro Islam, ia menjelaskan bagaimana sebuah keputusan diambil oleh setiap unit ekonomi dengan memasukkan batasan-batasan syariah sebagai variabel yang utama. Artinya, setiap transaksi atau keputusan yang mereka ambil itu harus berdasarkan syariat Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Sedangkan ekonomi mikro konvensional merupakan perilaku individu dalam pengambilan keputusan bertindak sesuai dengan norma dan aturan menurut pendapat mereka masing-masing. Jadi, setiap transaksi atau pengambilan keputusan yang mereka lakukan itu berdasarkan norma dan aturan menurut persepsi mereka masing-masing. Mereka tidak melihat apakah yang mereka lakukan itu halal atau haram. Baiklah, pertanyaan yang kedua, jelaskan permasalahan antara ekonomi Islam versus ekonomi konvensional. Yang menjadi permasalahan utama dalam ekonomi Islam dan konvensional itu terletak pada kelangkaan. Menurut ekonomi konvensional, kelangkaan terjadi akibat sumber daya yang terbatas sedangkan keinginan manusia yang tidak terbatas. Dalam Islam, menurut Bakir As-Sadar, sumber daya itu hakikatnya melimpah dan tidak terbatas. Namun yang menjadi permasalahan utama dari ilmu ekonomi adalah ketimpang-tindihan sumber daya yang tidak merata di antara manusia atau distribusinya yang tidak merata. Bakir As-Sadar menolak pernyataan jika kelangkaan itu terjadi akibat sumber daya yang terbatas sedangkan keinginan manusia yang tidak terbatas. Menurutnya, sumber daya itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan setepat-tepatnya. Jadi kelangkaan yang terjadi dalam Islam atau menurut Islam itu bukan karena sumber dayanya yang terbatas, tetapi karena distribusi sumber daya itu sendiri yang tidak merata. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan nilai universal ekonomi Islam, tauhid, adil, nubuwah, khilafah, dan ma'ad. Nilai yang pertama yaitu tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid merupakan pondasi utama dalam ajaran Islam. Dalam Islam, segala sesuatu yang diciptakan itu tidak dengan sia-sia, semuanya mempunyai tujuan. Salah satunya yaitu tujuan diciptakannya manusia untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya kepadanya lah kita akan kembali dan mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang kita lakukan termasuk aktivitas bisnis dan ekonomi. Nilai yang kedua yaitu adil atau adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu dan salah satu sifatnya yaitu adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membeda-bedakan perlakuan terhadap setiap makhluknya. Implikasi ekonomi dari nilai ini yaitu kita sebagai pelaku ekonomi tidak diperbolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila itu dapat merugikan orang lain dan merusak alam. Yang ketiga itu nubuwah atau kenabian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada seluruh umat manusia tentang bagaimana cara hidup yang baik dan benar di bumi dan mengajarkan jalan untuk kembali atau bertaubat kepadanya. Implikasi nilai ini dalam ekonomi yaitu kita sebagai pelaku ekonomi dan bisnis harus meneladani sifat-sifat para nabi dan rasul, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Ini yang keempat yaitu khilafah atau pemimpin.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Dalam Islam, pemimpin itu harus menjamin perekonomian agar tetap berjalan sesuai dengan syariat Islam dan untuk menjaga agar tidak terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Yang kelima yaitu ma'at atau untung. Keuntungan yang diperoleh harus didapatkan dengan cara yang baik, tidak boleh dengan cara yang curang. Dalam memperoleh keuntungan, kita sebagai pelaku ekonomi itu tidak boleh hanya mencari keuntungan untuk di dunia saja, melainkan harus mencari keuntungan untuk di akhirat juga. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.